Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vincent. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya tentang perusahaan Coca-Cola. Yang pertama, sejarah singkat perusahaan. Jadi Coca-Cola ini pertama kali diracik oleh seorang apoteker dari Amerika Serikat yang namanya John Pemberton untuk menemukan obat sirup yang bisa mengobati segala penyakit. Obat ini dibuat dengan ekstrak daun koka dan kacang kola. Karena itu, ia menamai obat ini Coca-Cola. Obat itu pun mulai dijual, namun hanya laku sedikit karena terdapat kontroversi pada penggunaan daun koka. Lalu, ia pun menjual sisa kepemilikannya kepada Asa G. Candler. Candler pun memodifikasi obat itu dan mendirikan Coca-Cola Company pada 1891. Tapi orang-orang menganggap obat ini masih memakai daun koka. Lalu ia mengganti produknya menjadi minuman siap minum dan mencantumkan bahwa tidak memakai daun koka dalam minumannya. Lalu yang perlu kita ketahui yaitu tentang SDGs dan ESG. Jadi SDGs ini program pembangunan berkelanjutan yang disusun PBB. SDGs ini mulai dibentuk pada 1992 dalam KTT Bumi Rio de Janeiro di Brazil. Sedangkan untuk ESG ini yaitu seperangkat peraturan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan dampak perusahaan terhadap lingkungan, hubungan dengan masyarakat, dan praktik tata kelola perusahaan. Lalu pada 2004 ESG mulai diterapkan dalam dunia bisnis. Dan pada 2015 sekitar 193 kepala negara secara resmi mengesahkan SDGs dan mulai diterapkan secara global pada 2016. SDGs ini memiliki 17 tujuan, mulai dari no poverty sampai partnerships for the goals. Ke-17 tujuan ini diharapkan tercapai pada tahun 2030. Untuk tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas sekolah, yaitu simulasi menjadi manajer di perusahaan yang sedang dibahas. Disclaimer juga, video ini hanya sebatas tugas sekolah dan tidak bermaksud untuk merusak citra perusahaan. Untuk dukungan dari Coca-Cola untuk mencapai tujuan SDGs, saya memilih salah satu tujuan SDGs, yaitu SDG yang ke-8, yaitu decent work and economic growth, atau pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, pekerjaan layak. Perusahaan Coca-Cola menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan mempekerjakan lebih dari 700.000 karyawan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Perusahaan Coca-Cola berinvestasi untuk mempercepat pertumbuhan bisnisnya di berbagai negara, termasuk Indonesia, seperti membangun pabrik, membangun infrastruktur distribusi, yang secara langsung menciptakan lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal. Untuk kelemahan Coca-Cola yang menghambat tercapainya tujuan SDGs, yaitu perusahaan Coca-Cola adalah salah satu produsen sampah plastik terbesar di dunia. Hal ini menghambat SDG yang ke-12, yaitu Responsible Production and Consumption, atau konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Coca-Cola menyumbang 11% dari total sampah plastik bermerek pada 2025. Sebagai produsen minuman secara global, perusahaan ini sangat bergantung pada penggunaan kemasan plastik untuk produknya. Jadi, untuk mengatasinya, perusahaan perlu beralih ke kemasan yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua, yaitu SDG yang ke-14, yaitu Life Below Water atau ekosistem lautan. Penggunaan plastik yang berlebihan oleh perusahaan Coca-Cola menghasilkan limbah plastik yang berakhir di laut.
Limbah plastik ini dapat mencemari ekosistem laut dan merusak kehidupan di dalamnya. Solusi yang saya tawarkan untuk masalah tersebut adalah menggunakan plastik daur ulang RPIT atau Recycle Polyethylene Terephthalate. Plastik RPIT ini telah melalui proses daur ulang dan siap digunakan kembali untuk produk baru. Penggunaan RPIT lebih ramah lingkungan karena mengurangi permintaan plastik baru dan jejak karbon yang lebih rendah dibandingkan plastik biasa. Salah satu perusahaan yang pernah menggunakan plastik ini yaitu Le Mineral. Hal ini terbukti efektif karena mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam fosil dan menunjukkan tanggung jawab terhadap kebutuhan pasar. Saya menggunakan metode SWOT untuk menganalisis solusi tersebut. Itu yang pertama ada strengths atau kelebihannya, itu mendorong inovasi dan keberlanjutan. Investasi dalam RPIT menunjukkan tanggung jawab terhadap kebutuhan pasar dan mendorong inovasi kemasan berkelanjutan. Yang kedua, citra perusahaan yang lebih baik. Penggunaan plastik tersebut menunjukkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan keberlanjutan lingkungan. Lalu ada weakness atau kelemahan. Pertama, kualitas yang tidak konsisten. Kualitas plastik ini bisa bervariasi tergantung sumber bahan baku dan proses daur ulang. Yang kedua, keterbatasan teknologi daur ulang kimia. Teknologi yang berskala besar untuk mendaur ulang plastik ini masih sangat terbatas dan biayanya sangat mahal. Yang ketiga, ada threats atau ancaman, yaitu risiko polusi mikroplastik. Jika proses daur ulang tidak dilakukan dengan baik, RPIT dapat terurai menjadi partikel mikroplastik yang bisa merusak lingkungan. Yang kedua, potensi greenwashing. Jadi terkadang perusahaan melebih-lebihkan manfaat RPIT untuk menciptakan citra keberlanjutan, sehingga mengabaikan solusi yang lebih luas. Yang terakhir ada opportunities atau peluang. Pertama, yaitu peningkatan pemasaran, yaitu kesempatan untuk memasarkan produk yang ramah lingkungan bagi konsumen yang lebih peduli dengan lingkungan. Yang kedua, dukungan ekonomi sirkular, yaitu memanfaatkan RPIT membantu menciptakan sistem material plastik yang didaur ulang dan digunakan kembali secara efisien, sehingga memperpanjang siklus hidup kemasan. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.